Kau ternyata selama ini duri dalam daging, Dimas. Satu persatu kamu bawa ke sini untuk menyekutukan Allah. Untuk menyembah iblis demi hawa nafsu kamu. Kamu itu orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Kamu ketika diberi kepercayaan tapi kamu berkhianat. Ketika kamu berjanji mau menyelamatkan teman-teman kamu, tapi kamu ingkar janji, malah menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Sadar kau, Dim? Ini semua kemauan mereka sendiri. Ingat, mereka datang ke sini ada dasarannya. Saya di pondok tidak hanya di pondok ngawasin kalian ya. Saya di pondok mengamati mereka juga. Apa yang sebenarnya mereka itu keluhkan? Kamu sok jadi pahlawan, Dim. Tampar kalau berani. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di paling dalam neraka jahanam. Apa kalian semua tidak takut dengan api neraka? Enggak. Munafik itu cuma ada di film. Ada saatnya suatu hari nanti kamu juga akan masuk ke sini. Perlu kalian semua ketahui bahwa Allah Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Telah Allah berkata kepada malaikat untuk bersujud kalian semua malaikat. Maka malaikat semua bersujud kecuali iblis laknatullah alaih. Menolak dan sombong. Aba wastakbar. Menolak dan juga sombong. Apa yang bisa disombongkan dari iblis laknatullah? Guru saya bisa. Lah cuma dalil-dalil tok gampang. Aku ya iso. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripada kamu. Aku diciptakan dari api. Sedangkan kamu, Adam, diciptakan dari tanah. Saya injak-injak, tak injak-injak. Dan itu adalah tugas kami untuk mencari, untuk menyesatkan kaum Adam untuk menjadi teman-teman kami kelak di akhirat. Percuma kamu. Pertahankan iman kamu, Dani. La haula wala quwata illa billahil azim. Belum selesai. Lepasin Kak. Dia murtad. Terus Jan. Jar. Daripada kamu. Unawa wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billahil azim. Kurang lagi. Udah buang aja enggak? Butuh orang lagi. Buang. Bawa. Buang. Bawa, biar, bawa. Duh. Wah, itu udah lama enggak makan. Korban itu kecil. Ini jadi lumayan tuh. Ya. Mana kalah, Jalan, Jan. Ayo, terus. Butuh menang. Mati kau, ha? Mati kau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Selamat malam sahabat-sahabat Q, sahabat-sahabat Kip, sahabat Padepokan Ilmu Hikmah Q, sahabat Arok, Abah Roti Official Q, dan juga sahabat Ulu, Ustadz Fan Official dimanapun kita berada. Semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang kecewa hatinya seperti kami, yang sedih hatinya mudah-mudahan digantikan dengan keriangan dan kebahagiaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita sedih? Musibah berundung ya, berkelanjutan akhir-akhir ini yang melimpahkan kami semua. Musibah ini tentunya menjadi hikmah pelajaran agar kita sabar. Belum lama ini Guru J sakaratul maut, keadaannya kritis sekarang nih, belum sadar sampai beberapa hari ini. Ditambah lagi Ryan ya, dengan hatinya yang keras, yang selalu belum bisa menerima bulian atau cacian dari netizen. Saya yakin semua netizen ini pasti sayang sama Ryan, tapi karena dia masih labil, belum bisa menerima itu semua sehingga ke jalan yang salah. Tambah lagi nggak cukup sampai di situ, belum lagi bocil, belum lagi si Dani yang saat ini disiksa, bertubi-tubi. Intinya kejadian ini yang menunjukkan satu persatu santri anak-anak kami diambil menjadi pengikutnya Lembu Sekilan. Tambah lagi yang sangat menyiksa batin kita, sakit hati kita, Dimas yang selama ini mengajak kami ke dukun santet Lembu Sekilan untuk memerangi, tapi ternyata dia diam-diam merongrong dari dalam, lebih tepatnya duri dalam daging. Bahkan sampai tahu betul kegiatan kita, aktivitas kita, tidur kita, makan kita, dia tahu. Makanya mudah ditebak oleh musuh. Kita mempelajari ilmu apa, dia tahu. Kita nggak sempat habis pikir kemarin waktu muafak duel sama siapa? Ryan. Sama Ryan, tiba-tiba si Dimas nyerang dari belakang. Awalnya saya ya udah nggak ada pikiran ke situ, lah tiba-tiba saya nganu Ryan, loh, katanya ada yang nyerang di belakang. Siapa? Saya lihat waktu itu belum jelas, Gus. Lah waktu itu saya lihat tiba-tiba, loh kok Dimas nyerang saya itu, dan di situ saya jengkel. Inilah pelajaran buat kita semua. Jika kita dalam suatu organisasi, perkumpulan, majelis atau apapun, perjuangan apapun, kita harus husnuzon, tapi kita harus waspada, kita harus hati-hati. Maka ada pepatah yang mengatakan, orang yang terdekat, orang yang paling terdekat denganmu, itulah yang harus kamu waspadai. Bisa jadi istri, bisa jadi suami, bisa jadi orang terdekatmu, siapapun ya. Karena manusia cenderung untuk berkhianat. Sahabat-sahabat Q, ciri-ciri kita, tanda-tandanya orang munafik itu ada 3 ciri. 1, ketika kita janji dia ingkar. Yang kedua, dia berkhianat. Mungkin Umi di sini yang paling sedih hatinya. Gimana Mi? Sampai terpukul kayak gitu karena Umi itu keibuannya deket sama Ryan ya, yang merawat dari kecil. Ini saya ceritakan Mi. Ya Umi sih bukan cuman sama Ryan Bi, tapi semualah gitu. Apalagi kemarin itu mendengar ucapan dari Lembu Sekilan itu gini, kamu ingat gitu, santri-santrimu satu persatu udah ikut kita, akan habis santrimu. Tapi Umi yakin, sejahat apapun orang ingin menghancurkan pondok, ingin mengambil alih santri, kalau Allah belum menghendaki, maka kalau kata Allah belum waktunya hancur, tidak akan hancur. Walaupun orang itu berkehendak mau diambil satu persatu santri kami, akan timbul, akan muncul berdatangan para santri. Maka dari itu saat ini, hari ini, dengan kejadian kemarin, sebenarnya Umi udah ada pemikiran-pemikiran tentang Dimas juga ya. Tapi berusaha untuk menepis pikiran yang nggak enak itu, terus tepis ya Allah, terus berprasangka baik. Nggak mungkin. Kalau memang itu terjadi di depan mata kepala kita sendiri, ya itu udah kehendak Allah dan udah takdir dari Allah. Maka dari itu dengan ucapan Lembu Sekilan kemarin bahwa santrimu semua udah ikut sama kami gitu. Maka dari itu kami tidak akan menyerah. Santri bukan cuma 1-2, diambil 1 akan tumbuh lagi,
akan datang lagi, akan dikirim lagi sama Allah. Maka dari itu manusia yang berkehendak untuk hancur, menghancurkan terutama pondok Thoriqul Jannah, majelis Thoriqul Jannah, santri-santri Thoriqul Jannah, kalau Allah belum berkata hancur, tidak akan pernah hancur. Maka dari itu kita saat ini mengajak Mas Ridho juga ya, ini Ustadz Yusuf juga kita ajak, dan juga siapa Mas Bias juga ya, kita ajak. Di pondok masih banyak sahabat, masih banyak, walaupun dia mengincar satu persatu, masih banyak. Insya Allah ini akan berdatangan santri baru pula. Jadi bagaimanapun dia ambisi untuk menghasut santri-santri kami yang kami cintai, kembali lagi, kalau Allah baru menghendaki untuk hancur, tidak akan pernah hancur. Maka itu sejahat apapun pasti akan kalah dengan keimanan. Dimas ini termasuk orang yang munafik, karena sudah jelaskan. Katakan oleh ulama, ciri-ciri orang munafik itu satu, wa idza wa'adza 'alafa. Kemudian wa idza tuminal khona. Satu ciri-ciri orang yang munafik apabila lisannya tidak selaras dengan hatinya. Lisannya dia beriman, oh bersolawat hafal, siapa yang gak hafal? Dimas kelancar fasih. Tapi hatinya. Bahkan termasuk santri yang pintar di pondok ya. Yang kedua, wa idza wa'adza 'alafa. Kemudian ketika dia janji dia ingkar, wa idza tuminal khona. Itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Orang yang munafik salah satunya janji, dia janji, kemudian ingkar. Yang ketiga, apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Karena itu, ini pelajaran buat kita sahabat. Cenderung, orang yang terdekat kita itu kadang cenderung seperti itu. Nusuk kita dari belakang, duri dalam daging. Karena kita nggak tahu ya, satu selimut soalnya ya. Mudah sekali untuk merobohkan dan menjatuhkan kita. Dan juga ini, kenapa walaupun sesedih apapun Umi ya sebagai orang tua perempuan, tapi ada satu yang membuat Umi itu semangat. Ada satu santri, dia itu santri yang menghafalkan Al-Quran. Dia masih sekolah, alhamdulillah dia itu dari keluarga orang yang nggak mampu sahabat. Rumahnya itu dia cerita sendiri ya, bahkan ibunya telepon sama Umi, posisinya menangis, jangan minta uang sama ibu gitu kan. Terus untuk bayar sekolahnya pun kakaknya yang bayarin. Habis gitu untuk dimakan pun dia jual gorengan sebelum datang ke pondok. Karena kekehnya dia itu sampai sekarang imannya kuat. Dia posisinya apa? Sekolah, masih menghafalkan Al-Quran. Dari situ dia tidak goyah imannya. Siapa dia? Sahabat kalian. Itu Dani. Anaknya orang gak mampu, gak punya rumah. Ibunya udah tua. Ibunya tinggal di Bali sahabat. Dia gak punya siapa-siapa. Sebelum datang ke sini itu untuk dimakan aja jual gorengan. Dari situ mungkin dia ingat tujuan itu, sehingga tidak terpengaruh sedikit pun. Walaupun dihasut, diajak, mau dibimbing dengan iming-iming apapun, dia tidak terpengaruh. Beda dengan Ryan ya. Ryan hidup sendiri, maka dari itu gampang terpengaruh. Apalagi Dimas. Dimas datang ke pondok juga dengan sendirinya. Dia datang. Jadi mungkin ini ada Ustadz Yusuf, ada Mas Ridho ya, Mas Bias. Mungkin siapa yang kenapa baru sekarang ikut ya? Kayak Ustadz Yusuf, karena selama ini kita memang bagi tugas sama dengan pondok. Mas Yusuf, ini risiko kan, Mas Ridho juga udah tahu lah di lapangan, Mas Bias juga bagaimana risikonya ikut di lapangan. Apakah kalau kita ngajak si Bias ini nggak menambah masalah, Mi? Dalam arti kan dia masih kecil juga, Mi. Usia kamu berapa? 12. Gini, di pondok itu kita akan didik menjadi pejuang. Jadi di awal masuk itu udah ditanya, kamu hanya ingin fokus nyantri menghafalkan Quran atau ingin ikut andil jadi pejuang? Mereka rata-rata datang ke pondok itu karena tahu di YouTube gitu. Bagaimana kekuatan kita, bagaimana semangatnya para santri. Jadi waktunya menghafal Quran, waktunya solawatan, waktunya perjuangan ya perjuangan. Dari situ kan sebelum kita ajak tadi, dia sudah ditanya ya, Bias ya, ikut enggak? Pingin melihat teman-temannya biasa main bareng, bercanda bareng, nggak ada ya? Tanya sendiri itu sama Bias. Takut nggak kamu, Bias? Iya, Gimana? Kamu Berani nggak? Berani nggak? insya Allah berani. Yakin? Yakin. Kak takut sama si dukun itu. Tapi keberanian itu muncul apabila ada satu, awalnya dia penakut, kalau rame-rame bisa jadi berani. Awalnya penakut, kalau punya ilmu jadi berani. Alhamdulillah Dimas ini sudah Dimas sampean siapa? Bias. Sudah mempelajari sedikit-sedikit kanuragan lah. Ya, ini gurunya Ustadz Yusuf. Gimana Ustadz Yusuf? Ya alhamdulillah. Kanuragannya Bias. Perkembangannya dari awal sampai jurus saat ini meningkat karena kesanggupannya juga niatnya dari awal, keberaniannya yang begitu besar, semangatnya
sehingga sampai saat ini dapat berkembang pesat. Oh, kok dia mau ikut ya? Sebenarnya kita juga nggak mau ikut 12 ya. tahun soalnya Mas Jihan. Iya 12 Ya, tahun, makanya tapi itu, Masya Gus Allah saya semangatnya mikir, iya. luar biasa untuk menjadi seorang pejuang ya. Semoga menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Yang penting kamu belajar yang giat, kanuragan yang giat, ya biar muncul keberanian. Walaupun penakut, tapi kalau punya ilmu tinggian jadi berani. Nah, itu. Ridho, Bisa diolah lah keberanian. Ridho gimana kamu tiba-tiba Dimas kayak gini nih? Perasaan kamu gimana? Yang biasa bareng ya, intinya saling tukar pendapat, saling curhat. Gimana perasaanmu? Apa posisimu nggak ikut masalahnya kemarin tuh? Mi, apa perlu saya juga ikut turun tangan langsung lawan si Dimas itu aja, Mi? Emang itu bener gimana? Ya intinya jangan sampai menyakiti lah. Ini loh, Cuma Mi, jangan maaf jangan sampai sebelumnya. melukai. Saya udah menebak-nebak dari kemarin, udah lama sih. Dan para sahabat-sahabat sudah membentuk keyakinan bahwa semenjak Dimas kita ajak pulang ke pondok lagi, jadi banyak yang netizen ngomong, ah itu Dimas hanya pura-pura. Kita teliti, kita saring terus, kita filter, ternyata bener. Dan sekarang dia udah berkhianat lagi. Iya sih. Curigaan netizen selama ini betul ya. Iya, memang kita dari awal juga kita waktu sama dia juga udah agak-agak menuju ke situ. Tapi kita kan Gusnya kan pernah berkata jangan terlalu juga menjudge dia kalau gitu. Jangan nanti suuzon dah gitu. Tapi saya di situ nggak tahu kenapa pikiran saya terus saja ke Dimas itu kayak dia Nggak itu yakin gitu, iya, perjuangannya ke apa? kayak maju nggak Masih gitu. belum 100% ke kita gitu. Apa ada yang disembunyiin lah gitu. Ternyata benar ya. Gimana perasaan kamu tiba-tiba kemarin diserang brutal kayak gitu? Ya bisa-bisa nanti waktu kita turun ke Meriam Barang ya mau gimana lagi, nggak ada kata kasihan dah. Apa saya langsung turun tangan aja, Gus? Gimana, Gus? Ya kita lihat situasi dulu nanti ya, seperti apa kondisinya. Yang penting kita sekarang tetap waspada, tetap hati-hati, tetap kompak ya. Ada Ustadz Yusuf juga. Hati-hati Yusuf. Kemarin soalnya Ustadz J, Guru J aja terkapar, bahkan sekarang keadaannya kritis. Jadi hati-hati, jangan sampai melawan lembu sekilan. Biar lembu sekilan saya menghadapi nanti. Anak buahnya aja kamu, insya Allah masih bisa menghandle. Lembu sekilan nggak bisa dianggap enteng. Oh iya. Ilmunya tinggi, kanuragannya tinggi. Iya lagi Wi, saya membaca itu komen-komen netizen ada yang bilang gini, kenapa sih gitu kan tim Gio kita Gus Idris dan yang lain tidak minta tolong sama yang lain gitu kan, bersama-sama. Kita sengaja tidak mau merepotkan sahabat ya, tidak mau merepotkan karena kita juga memantau kesibukan beliau ini, situasinya juga sama dalam keadaan posisi bahaya. Kalau memang kita benar-benar nanti udah kewalahan, semoga aja enggak lah, cukup inilah gitu. Mau nggak mau pengurus di pondok masih banyak sahabat. Walaupun kata lembu sekilan, santrimu saya ambil satu persatu akan habis. Alhamdulillah pengurus di pondok masih banyak yang belum ikut andil terjun ke lapangan. Insya Allah kita sebelum melipatkan dan menyusahkan sahabat-sahabat yang di luaran sana, maka kita akan mengajak para santri kita dan juga pengurus yang lain. Dari Ya, situ masih kita banyak kok. masih banyak Santri insya Allah. stoknya masih banyak. Dari situ makanya orang yang zalim mau menghancurkan, mau memusnahkan, kalau Allah belum menghendaki untuk hancur dan musnah, insya Allah tidak akan pernah hancur. Ya udah kita berangkat aja. Kita awali dengan sholawat bersama. Mudah-mudahan Baik. dimanapun kita berada, kita selalu ingat dengan Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat oleh beliau, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ورضعنا ساتي واهلين يا وأهل قبل أيام الرضاع مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب
Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Dijaga bias ya Ustaz Yusuf ya. Tapi ini kecil-kecil si cabiran ini. Kurani harus bisa kontrol emosi ya. Walaupun anaknya nggak terlalu banyak kata, tapi dia belajarnya serius. Umi kan sering memantau juga. Ya manjada wajadah, makanya di usia 12 bisa mengalahkan yang usia puluhan. Ada santri yang tua-tua, tapi kanuragannya kalah sama bias karena dia semangat walaupun masih kecil sahabat. Itulah manjada wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Kan itu? Semoga untuk saat ini kalian semua jangan sampai membuat kecewa netizen khususnya ya. Jangan karena kita membawa santri yang kecil terus kadang netizen tuh panik gitu. Kenapa bawa yang kecil? Kenapa bawa yang kecil? Insya Allah ya intinya di Pondok Thoriqul Jannah itu kita ajarkan juga bukan cuman ngaji saja ya, ngaji Al-Quran saja gitu. Doakanlah mudah-mudahan bisa menyelamatkan Dani ya, walaupun nggak bisa Ryan. Astagfirullahaladzim, tuh suara-suara dari kejauhan udah denger. Umi itu Coba, emosinya mereka lebih sedang apa? tinggi lagi. Mereka sedang berlatih. Mereka sepertinya sedang berlatih kanuragan sepertinya nih. Dari kejauhan belum terlalu tampak. Ini nanti saya ngadapi si Dimas gimana Gus? Habisi aja di Enggak, kita lihat aja. Kita lihat kondisinya dulu ya. Itu lagi latihan. Mereka ilmunya tinggi sekarang nggak kayak kemarin. Ya lagi latihan Gus ya. Setelah semalam kamu nggak ikut masalahnya malam, kita kaget. Ternyata ilmunya ber-10 kali lipat lebih. Namanya lagi Dimas langsung nyerang saya lagi. Sepertinya mereka coba sedang baca kanuragan itu. datang lagi kalian ke sini. Kalian lagi. Ya mau siapa? Dimas. Ganggu gua. Hei, Dimas. Puas lo Dim. Kau ternyata selama ini duri dalam daging Dimas. Satu persatu kamu bawa ke sini untuk menyekutukan Allah. Untuk menyembah iblis demi hawa nafsu kamu. Gak nyangka gua Dim. Lu ternyata. Sebenarnya Ini netizen, semua kemauan mereka sendiri. netizen sudah menebak sebenarnya. Iya, Gus. Banyak netizen itu yang cerdas-cerdas itu sudah tahu dengan gerak-gerik kamu itu Dim. Teman-teman kamu sendiri, terutama Dani itu teman kamu siksa seperti itu. Mana hati nuranimu Dim? Siapa suruh dikasih ke pendiriannya? Kenapa Lu. gak mau gabung kepada kami? Hah? Dan lu juga benar-benar. Ingat lu. Gua sama lu belum selesai urusannya. Apa lu? Alah semua bacot. Ngapain? Lu udah kalah dadang. Yang penting masih berani Jangan kayak lu. Lu kerasi kan. Yang penting gua berani Jangan maju-maju lu. Kan udah bilang jangan maju dok, jangan nuruti. Lu kerasi kok. Apa itu? Baru segitu doang udah sombong. Udah keluar darah. Itu Dim. petundang yang sombong. Intinya di awal. satu Dim. Gua sama lu belum selesai. Ternyata lu kelihatannya baik lu kelihatannya baik di pondok, sering ikut ngaji, sering sholat, tapi ternyata di balik itu semua hanya untuk Itu menutupi. karena kalian bodoh. Kalian goblok. Dengerin tuh. Tolong. Udah masuk, udah nyamar, kalian tetap bisa gua kelabui. Udah 2 kali. Bodoh. Munafik kamu Dim. Karena sama guru kita diajarkan tidak boleh suuzon kepada orang. Itu tahu kau. Ingat, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Barang siapa yang kamu mempermainkan agama Allah, ingat kamu akan dipermainkan. Siapa yang? Saya di sini hanya mempermainkan kalian. Kamu itu orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Kamu ketika diberi kepercayaan tapi kamu berkhianat. Ketika kamu berjanji mau menyelamatkan teman-teman kamu, tapi kamu ingkar janji, malah menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Sadar kau Dim.
Ini semua kemauan mereka sendiri. Ingat, mereka datang ke sini ada dasarannya. Saya di pondok tidak hanya di pondok ngawasin kalian ya. Saya di pondok mengamati mereka juga. Apa yang sebenarnya mereka itu keluhkan. Seperti halnya Ryan. Hebat kamu. Hebat. Udah berhasil kamu, Dik. Berhasil lah. Kamu pikir Umi nggak tahu sepak terjangmu selama ini? Kamu pikir kamu udah puas bisa membodohi kami? Puas lah. Perlu kamu ketahui juga, Dim. Umi udah tahu dari awal gerak-gerikmu. Umi udah tahu sepak terjangmu selama ini. Kami satu keluarga, bahkan bagian dari pengurus pun udah tahu siapa kamu yang sebenarnya, Dim. Tapi ingat, kami tetap menjaga hati agar kamu tidak sampai dihakimi oleh para pengurus. Dari situ, Dim, sampai detik ini Umi masih menjaga nama baikmu. Tahu nggak? Kamu sok jadi pahlawan, Dim. Tampar. Tampar kalau berani. Kamu bukan termasuk bagian dari santri. Seburuk-buruknya kamu, Dim, saya masih bisa menjaga hati. Seburuk-buruknya Ryan, kalian, Gak peduli. saya tidak butuh balasan apapun dari kalian. Itu yang kalian kan. Tapi jangan bangga diri, Dim. Dari awal sampai detik ini, sepak terjangmu tidak lepas dari mata Umi. Omong kosong. Percuma kali semua ini. Apa kalian semua tidak takut dengan ancaman neraka? Ada itu. Apa ini? Lo udah ngaji sana. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Kotor. Jenco. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam. Yang munafik itu. Munafik. Aku apa itu? Film itu. Wah, basi. Apa? Nggak dengar. Hah? Apa? Hah? Coba omongin lagi. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di paling dalam neraka jahanam. Apa kalian semua tidak takut dengan api neraka? Ya. Munafik itu cuma ada di film. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Memang hati kalian semua sudah menjadi qaswatul qalbi, hati yang keras, sehingga ilmu apapun tidak masuk kepada hati yang kotor. Hei Yusuf, diam kau. Ada saatnya suatu hari nanti kamu juga akan masuk ke sini. Tapi perlu kamu ketahui juga, Dim. Sepandai-pandainya orang yang zalim, sehebat-hebatnya orang yang zalim, tidak ada ceritanya orang zalim itu menang dengan kebaikan. Betul nggak? Percuma mereka itu didalili seperti apapun. Dia melihat tapi matanya buta. Dia mendengar tapi telinganya tuli. Kita percuma bicara dengan orang yang seperti ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kalian punya hati tapi gak punya perasaan sama sekali. Jadi pakai hatinya. Hati kamu bejat, keras. Kamu punya mata tapi tak pergunakan untuk melihat. Kamu buta, kamu punya telinga gak bisa gunakan untuk mendengar. Tahu nggak kalian? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh pedih kalian, nasib kalian. Tobatlah kalian sebelum kalian ditempatkan neraka. Wahai orang-orang yang lalai. Kosong, itu hanya cerita belaka. Gak ada kebenarannya. Sebenarnya kalian jawab dengan hati nurani kalian sendiri. Saya ingin bertanya, apakah ini memang benar karakter kalian dan sifat kalian? Atau memang kalian terhasut tubuh orang? Kalau memang benar, perlu kamu ketahui, Zam. Kemarin kamu, Yan, belum juga Umi ungkap siapa sebenarnya Dimas. Kami sebagai orang tua, seburuk-buruknya murid,
seburuk-buruknya santri selalu berusaha untuk menutupi aib kalian. Tapi untuk saat ini, kamu yang paling brutal di antara yang lain. Dengarkan. Ngomong awakmu merasa paling kuat iman ta? Paling suci. Di sini tidak ada yang merasa paling kuat atau paling suci. Karena kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Rumangsa paling suci, rumangsa paling wong paling apik nek sak donya. Ngerti yo, setan itu lebih pintar to awakmu. Setan pasti iso nyusup-nyusup nang relung atine awakmu. Itu bagimu. Setan memang menurutmu lebih kuat. Tapi ingat, sekuat-kuatnya setan, dia juga tetap makhluknya Allah dan tidak bisa mengalahkan Allah, karena sekuat-kuatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih melebihi Allah Subhanahu wa taala. Allah, emangnya awakmu dikira Allah terus? Gak turu. Orang yang beriman, tidurnya adalah zikir. Bangunnya adalah zikir. Gerak-geriknya adalah zikir. Zikir tidak harus dari lidahnya dan tidak harus dari bibirnya. Dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, tidak akan pernah menggoyahkan iman, terkecuali seperti kalian yang imannya mari rentah, dibujuk oleh itu iblis. Kalian ikuti. Gua bilangin, kalau ceramah itu bukan di sini. Betul. Ceramah tidak di sini. Saya wajib menceramai kamu karena saya berhak untuk menceramai kamu, Zam. Ingat, siapa dirimu? Siapa sejatinya dirimu? Dengar baik-baik. Kemarin kamu, Yin, dengar telingamu, buka baik-baik, Zam. Apa? Coba ulangi lagi. Kamu masih ingat ibumu? Masih ingat nenekmu? Dan kamu masih ingat kakekmu yang udah meninggal barusan? Dengar baik-baik, Zam. Ini orang tidak tahu menahu siapa kamu. Wes, iku masa lalu, gak usah diungkit-ungkit. Masa lalu sampai detik ini pun kau tinggalkan orang tuamu yang ada di kampung. Posisimu dalam keadaan sakit. Orang tuamu datang kepadaku, datang kepada Gus Idris. Ingat, Zam, kamu boleh brutal saat ini bersama mereka. Umi tidak akan membuka aibmu. Umi tidak akan membuka siapa dirimu. Tapi kamu keterlaluan. Setiap uang duwe masa lalu, setiap uang duwe masa lalu. Mereka bebas berekspresi nang kene, gak terkekang kayak nang pondokanmu iku. Justru karena masa lalu itu kau renggut saat ini. Kau tidak tahu siapa-siapa dan kau tidak tahu siapa mereka. Dengan seenak hatinya kau akan merenggut begitu saja. Dan yang perlu kamu ketahui, saya pun tidak akan pernah menyerah. Bagaimanapun saya akan menyelamatkan mereka dan akan membawa pulang kembali seperti halnya mereka datang kepada kami. Itu yang perlu kamu ketahui. Hei lembu sekilan. Kamu gak iro menyerah, tapi pondokanmu pasti hancur. Kamu senggai urusan ambek aku. Tak bikin pondokanmu hancur. Ngerti kon? Iblis lebih sakti itu kawan. Karin, gua di pondok gak punya kebebasan. Gua emang udah sembuh, tapi gua nggak bisa sakti. Ingat itu. Dan memang benar, guruku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Tapi aku yang lebih dekat dengan mereka. Aku tahu apa isi hati mereka. Dari situlah aku ambil mereka. Apa kalian tahu isi hati mereka? Bagus. Rumangsa menang kau. Iblis selalu menang. Iblis selalu menang. Sebelum awakmu diciptakno, iblis wis diciptakno. Iblis selalu menang. Selalu menang. Tapi pada akhirnya juga akan hancur dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin. Tidak ada Iblis yang- junjungan kami pasti selalu menang. Lebih sakti, lebih tahu, lebih alim daripada cecunguk-cecunguk kayak awakmu iki. Ilmumu sepiro arep nglawan iblis iku, ha? Segini. Kami tidak punya ilmu. Malaikat-malaikat yang padha sujud nang iblis kok. Kami tidak punya ilmu. Pone awakmu ngene iki. Dan kami tidak merasa punya ilmu. Tapi kami punya hak untuk mengajak mereka kembali lagi. Karena mereka datang bersama orang tuanya. Dan kami punya tanggung jawab. Perlu kamu ingat itu. Sedangkan kamu dengan enaknya setelah Zam-Zam sembuh dari sakitnya hampir mati waktu itu. Dengan enaknya kamu bawa. Kamu bawa, Dim. Enak kau. Ya iki emang wis tugasku. Iki wis tugasku. Wis sunate dunya yang ngene iki. Ana wong apik, ana wong jahat. Iki wis sunat. Memang kalian Sapa semua kon ngomong emang-emang iku? Sapa maneh iki, ha?
Pedem kene kok. Das ya pecah no ini. Kalian semua memang sudah termasuk ke dalam iblis. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Bukan karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, sehingga iblis dari api lebih kuat, sehingga iblislah yang berhak untuk disujud, disembah. Seru ngono lho. Bukan itu. Nih. Bukan itu. Sujud nang arek elek-elek kucul-kucul koyo awakmu ngene iki. Kurang gimana lagi? Aku lebih mulia. alim. Allah itu memerintahkan jin, malaikat, iblis bersujud kepada Nabi Adam, bukan untuk menyembah, tetapi untuk menghormati kepada ilmunya yang telah diberikan kepada kanjeng Nabi Adam. Yo gak iso, iblis lebih mulia. Anak-anak Akmu teko sujud, kotoran loh. tak telek lincung diciptakno. Iblis teko api yo lebih sakti iblis. Mulia dari mana? Iblis. Iblis itu tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai adab. Jari awakmu lah kan. Jari cocotmu lah kan. Bukan kataku. Tetapi sudah dijelaskan dalam Al-Quran juga bahwa iblis memang tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai adab, karena Al-Quran tidak mau sendi. bersujud Iblis kepada itu Nabi Adam. apal Al-Quran, apal hadis. Kapan hadis diturunno? Kapan Al-Quran diturunno? Iblis itu apal kabeh kok arti. Al-adabu aula minal ilmi. Adab itu lebih utama daripada, lebih awal, lebih utama daripada ilmu. Memang iblis itu cerdas, pintar, hafal semuanya. Tetapi karena iblis tidak memiliki adab, maka dia menjadi sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam yang lebih ilmunya. Tata carane iki golek wis kudu ilmu. sombong. Yo beda iku tata carane golek ilmu, nggo adab. Isop kon iku ngomong ae raimu iku, Cuk. Kowe ngerti iblis? Perlu kalian semua ketahui bahwa Allah Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Telah Allah berkata kepada malaikat untuk bersujud kalian semua malaikat, maka malaikat semua bersujud kecuali iblis laknatullah alaih. Menolak dan sombong, aba wastakbar. Menolak dan juga sombong. Apa yang bisa disombongkan dari iblis laknatullah? Kamu belum tahu ya? Iblis sombong punya dasaran, punya alasan. Belum tahu dalilnya. Emangnya saya doang yang bisa dalil? Guru saya bisa. Lah cuma dalil-dalil tok gampang. Aku ya iso. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripada kamu. Aku diciptakan dari api. Sedangkan kamu, Adam, diciptakan dari tanah. Saya injak-injak, tak injak-injak. Saya lebih mulia dari kamu. Iblis memang mulia, tetapi iblis tidak memiliki adab. Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan untuk menyembah. Siapa Tetapi- yang gak kenal dengan malaikat di langit itu loh? Siapa di dunia malaikat yang gak kenal dengan junjungan kami? Azazil. Siapa di langit yang gak kenal? Itu junjungan kami. Itulah alasan kenapa iblis sombong. Dan itu adalah tugas kami untuk mencari, untuk menyesatkan kaum Adam untuk menjadi teman-teman kami kelak di akhirat. Iblis memang sudah merasuki kepada diri kalian semua, sehingga kalian semua hatinya tertutup. Wa kana minal kafirin, tidak ingin mendengar kembali, tidak ingin mendengar lagi kebenaran dalam Al-Quran. Dan sebentar lagi kamu yang akan dirasuki iblis. Kamu akan menjadi pengikut saya. Kamu akan menjadi pemuja iblis. Aku bersumpah atas nama junjunganku Azazil. Dalam waktu yang singkat, kamu pasti akan bersujud kepadaku. Kamu akan pasti menjadi pengikutku.
Dari golongan siapa sajakah yang bisa menjadi pengikut iblis laknatullah? Golonganmu banyak yang munafik, golonganmu banyak yang kafir. Itu akan mudah aku pengaruhi untuk menjadi pengikut Azazil. Tetapi orang yang beriman tidak semudah itu untuk Tahukah menjadi pengikut kamu? iblis. Iman bisa dibolak-balikkan. Pagi beriman, sore dia bisa murtad. Dan zaman sekarang ini sudah banyak kita temui. Saya pastikan lagi, dalam waktu singkat, kamu pasti bersujud di hadapanku. Pasti menjadi pengikutku, pengikut Azazil. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu memang naik dan turun. Semoga kita menjadi bagian daripada orang-orang yang beriman dan betul-betul beriman kepada Allah. Amin. Sudah, jangan banyak bacot sekarang. Kalau kamu memang pintar, kamu sakti, buktikan. Ayo, buktikan. Kalau kamu memang sakti, merasa ilmu tinggi, cepat buktikan. Lepas kalian. Ajar. Lepasin deh. Lu ikut kita apa gimana? Lepasin nggak? Badan masih tetap Lepasin nggak? ke apa ikut kami? Lepasin nggak? Lebih baik aku mati daripada Apa? disiksa kalian. Mundur kamu. Kalau nggak mundur, ini kami bunuh. Mundur. Oh ya. Ayo. Kita masih Ajarian. baik dan ingat kita masih baik. Masih ngasih kesempatan kamu untuk gabung ke kami. Gimana? Gabung apa tetap? Hajar. Masih belum kurang. Apa yang masih kamu pertahankan? Gurumu mana? Ayo. Gak bisa nyelamatin kamu. Ini udah sendirian. Masih ada kami di sini. Bawa wanimal wakil. Percuma kamu. Pertahankan iman kamu Dani. La haula wala quwata illa billahil azim. Angkat. Belum selesai. Lepasin nggak? Dia murtad. Terusan. Mana? Masih belum puas. Masih tetap. Masih tetap. Bunuh aku aja. Apa lagi? Tahu ya. Lagi. Lihat guru lu tuh, gua turun tangan. Udah disiksa. Jam. Mantap. Apa yang masih kamu pertahankan? Hah? Apa? Konco-koncomu wis kalah kabeh, wis terluka kabeh. Wis sakmu nyerah wae wis. Lepasin nggak? Kalau kita nggak mau Apa ini? gimana? Lepasin nggak? Ikut Kalau kita. nggak mau gimana? Lebih baik aku ikut teman-temanku sendiri. Kita kan teman-teman kamu. Tahu. Jawab. Jam, jangan terusin Jam. Udah Jam, sabar Jam. Biar gua aja Jam. Dan lagi ya. Kita tanya sama kamu. Apa enaknya kamu di pondok? Ha? Apa enaknya? Apa yang buat kamu masih bertahan? Ha? Lihat, kita yang di sini udah enak-enak. Cari apa? Cari sakti. Sehari jadi. Cari apa lagi kamu? Kebebasan lu. Hah? Aku gak akan mencari kesaktian, Mas. Cari apa lagi? Aku cari barokah. Cari barokah ke guru ini kan bisa. Lepasin nggak sekarang? Kalau kita nggak mau gimana? Sama gua. Ambil kalau bisa. Oke. Sekali lagi, saya tanya. Kau masih kekeh? Apa ikut gabung sama kami? Aku masih kekeh. Kamu di pondok lo ngapain, ha? Di pondok ngapain? Ajarian. Gak ada gunanya. Jawab. Jangan mendekat. Biarin. Jangan mendekat.
nekat ini anak mati. Apa yang buat kamu masih pegang? Hah? Pondok ngapain kamu? Apa untungnya? Udah kalian minggir ya. Kalau nggak mau nggak usah dipaksa. Dah. Lu pulang aja. Lu terlempar di sini. Emang apaan lu? Hah? Buat apa lu di sini? Sama aja lu mending donor darah sono. Kalau nggak mau nggak usah dipaksa. Emang nggak kayak kalian bisa dipengaruhi? Daripada ini dan daripada kita nyiksa kamu terus, kita juga daripada ngabisin tenaga ya, kita ngomong enak-enak aja dah. Apa yang kamu inginkan coba? Ini lihat teman-teman pada senang di sini. Apalagi yang kurang coba? Cari sakti, bisa cepet jadi. Mau apa lagi dan? Bacot. Kebebasan, oh bebas kita dan. Apalagi dan? Udah ikut kita aja. Akan. Apa? Apalagi dan? Jawab. Saya ingin melihat sepak terjangmu, Dim. Bukannya kamu udah bangga, udah merasa berhasil, Dim. Kamu udah merasa berhasil kan? Saya ingin tahu. Kamu bisa membandingkan orang yang beriman dan imannya lemah. Di situ. Kamu bisa bangga sekarang, Dim. Saya ingin tahu sepak terjangmu sejauh mana kamu bisa meruntuhkan iman dia. Dia anak yang menghafalkan Al-Quran. Di dalam dirinya ada Al-Quran yang mengalir. Saya ingin tahu. Saya ulang lagi, sejauh mana kamu merasa hebat? Tunjukkan, Dim. Kalau kamu memang merasa hebat. Tunjukkan, nggak usah pakai kekerasan. Di sini nggak ada yang bisa nolong kamu lagi kan? Gurumu kemarin udah kalah. Tuhanmu pun nggak akan bisa nyelamatin kamu. Yang bisa hanya Tuhan kami dan. Siapa yang kenal dengan Tuhan kami? Seluruh penghuni langit pun mengenalnya. Jangan dengerin. Ingat. Coba buktikan. Apalagi dan? Yang kurang dan? Udah ikut kami aja dan. Udah. Ikut aingnya. Hah? Hah? Jawab. Daripada Punawwa wa ni'mal wakil. Aku ngomong. Wala quwata illa billah ilal azim. Kurang lagi. Deh. Itu temanmu Yan. itu karena dia kekeh. Ini. Lihat wajah-wajahnya. Yan. Kau tahu apa yang membuat dia masih tetap bertahan? Karena hafalan di otaknya ini. Makan semua. Udah Yan. Ikut bersama. Yan. Itu temanmu. Kalian. Itu temanmu Yan. Ini adalah kemblengan. Kemblengan dari mana? Kemblengan dari mana? Ini udah tradisi. Ada yang nggak mau ikut ajaran kita? Jadi seperti itu ya ajaran mereka. Kalau nggak ada yang mau ikut sampai goyah, diajar terus. Seharusnya kamu dengan omongan saja udah bisa ngabui, nggak usah pakai. Sekali lagi dan kita tanya baik-baik. Daripada aku belum ngeluarin tenaga ini dan. Gimana dan? Masih tetap kekeh apa ikut dengan kami? Aku ngomong baik-baik dan. Masih kekeh Apa yang buat dengan kamu? pendirianku sendiri. Apa yang buat kamu kekeh? Hah? Diam. Apa yang buat kamu masih yakin? Hah? Guru kamu gak akan bisa nyelamatin. Apalagi? Lah. Hah? Udah buang aja enggak? Butuh orang kayak gini. Buang. Coba. Buang. Bawa, biar bawa. Kamu Kalian, jangan. ya? Hah? Itu kah kalian, ha? Habis kalian siksa terus kalian buang. Kita gak butuh orang kayak gitu. Naik ya. Enggak banding. Bukan bandinganmu belum. Lawan. Agak. Cil, Lilas ya. Nah, kalau si Kuntet itu maju Mana enggak apa-apa. Cel. Lawan tuh Cel. Dasar we kecil. Jangan banyak ngomong loh. Wes. Wah. Jangan dilihat dari kecilnya. Kamu itu masih mau gencur. Duh. Wah, itu udah lama gak makan korban itu, Cil. Duh. Ini Cil, lumayan, Cil.
Jangan dilihat dari sini Awas, dong. bias. Cabai rawit nih. Awas, bias. Ngeri. Ngeri. Yas, gak apa-apa, Yas. Santai, Aman. nggak, Pak. Lihat. Aman. Maju. Kau kalah ngomong. Dok. Apa lu? Lawan yang sebanding. Biarkan aku saja. Kenapa lu itu, ha? Kenapa? Kena kan lu? Tuh kalau kau cil, sombong cil. Diam lu. Bacot. Diam. Diam. Ingat lu. Belum selesai sama gua itu. Ingat makan tuan. Ini saya coba Jil. Mundur. Ini Jam yang banyak ngomong Jam. Pukul mulutnya Jam. Biar nggak bisa ngomong. Tahu Jam. Sama aja senjata makan. Mati kau, ha? Mati kau. Mati kau, ha? Hah? Tuh. Tuh, mati kan kon. Hati-hati, hati-hati. 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 Hati-hati, hati-hati. Hati. Jin, setan. Oh, temen lu. Ini pelayangan. Semua baca-baca. Ada teko. Baca-baca. Saya Nono. Ini bukan lawan kalian. Ajiku. Baca kisip sakon semua. Odo teko. Saya iman ilmah. Pasti katut. Dijaga semuanya. Ayo. Hei, aduh, bias, 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 astagfirullahaladzim, bias. Bawa ke sana, cepat, cepat, cepat. Cepat evakuasi. Apa? Cepat, cepat. Dani, di bawah Dani. Dani, woi Dani, gak saya bawa aja, Dan. Aduh, jangan tajam, aduh, terus. Ya nggak apa-apa itu yuk. Yes, astagfirullahaladzim. Akhirnya sama juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka selamat. Udah, apa kita tutup lagi mah? Udah sahabat. Umi tadi bagusnya mana? Alhamdulillah. Mi. Ini Mi. Sadarkan dulu. Gus, gimana Gus? Kita nggak sebal diam. Kita itu baca-baca di belakang. Kita nggak bisa memandang fokus di depan. Makanya kalau ada terjadi kayak gini, Umi sama Gus itu di belakang dengan zikir untuk membantu. Kekuatan untung Ustadz Yusuf imannya kuat, dia banyak wirid bacaan, dia juga menghafalkan Al-Quran. Ini malah bias. Bias tadi sudah lemah. Makanya ya, biar tidak gampang terhasut oleh setan iblis, kalian harus dekatkan diri kepada Allah. Kalau iman kalian kayak mereka, gampang sekali kehasut ya. Bentengi diri dengan iman. Jadi banyak netizen pasti yang tanya, kemana Gus, kemana Umi, kok lambat. Kita tidak tinggal diam sahabat. Kita terus di belakang mendoakan mereka. Kita tidak mungkin membiarkan mereka kayak gini. Tapi apa boleh buat, kekuatan mereka tuh kuat sekali. Kita bawa pulang aja. Kita bawa aja Mi. Ini Dani udah alhamdulillah selamat dan ternyata biasa sekarang. Sadarkan dulu Dani. Matikan aja Gus ya. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.